langsung merasa cocok atau butuh waktu untuk? Yang pertama itu ada pengalaman, yang kedua adalah relasi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami Tatar Tanya-Tanya Sebentar bersama aku Widya yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah guys, di episode kali ini kita nggak cuma bahas tentang organisasi atau akademik di balik sisi yang terlihat, tapi kita akan mengulik cerita di baliknya. Karena di balik setiap rapat yang panjang, tugas yang menumpuk, atau prestasi yang diraih, selalu ada perjuangan yang mungkin gak semua orang tahu. Atau pernah gak sih kalian bertanya, sebenarnya lebih sibuk mana jadi anak organisasi atau jadi anak akademik? Atau mungkin bisa nggak ya dua-duanya dijalani sekaligus? Nah, daripada kita menebak-nebak, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang punya banyak cerita hebat untuk dibagikan. Langsung saja kita sambut Deo Yuda Kusuma, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau. Halo Kak Deo. Nah guys, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu nggak sih? Siapa sih di balik sosok narasumber di kali ini? Boleh nggak kakak ceritain siapa di balik Deo Yuda Kusuma? Langsung aja ya. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Deo Yuda dari mahasiswa program studi psikologi Islam. Pada saat ini menjabat sebagai gubernur dari BEM Fakultas Studi Islam. Kak Deo, tadi aku udah bilang kalau hari ini kita bakal bahas tentang organisasi, akademik, tapi boleh nggak kakak ceritain gimana proses di balik semuanya? Karena kak, yang sering terlihat dari sesuatu itu hanya hasilnya tanpa tahu proses di balik semuanya. Jadi hari ini kita bakal ulik semuanya, gimana? Boleh, setuju. Nah, kalau kita melihat seseorang yang sering aktif di kampus, seringkali kita lupa kalau semuanya juga dimulai dari langkah kecil. Dulu pernah jadi mahasiswa baru yang mungkin masih bingung harus dimulai dari mana. Ada yang dari awal udah punya target akademik, ada yang penasaran ingin mencoba organisasi, bahkan ada yang menemukan arah setelah menjalani prosesnya. Pertanyaannya, kalau kakak mengingat masa-masa kuliah, seperti apa sih sosok kakak pada waktu itu? Apakah sudah punya target yang disusun atau ingin menjadi mahasiswa seperti apa? Oke, ini kalau buka-buka cerita ya, mungkin pada saat ini ya, walaupun sekarang udah semester 6, tetap dikatakan maba. Tapi bukan mahasiswa baru, itu mahasiswa baik. Nah, jadi ketika masuk kuliah dulu kan, di awal pertama semester 1, sebenarnya memang targetnya itu memang berorganisasi. Karena menurut saya sendiri nggak cukup rasanya kalau kita hanya bereksplorasi itu di kelas. Nah, jadi ngambil peran itu di organisasi. Nah, dari awal semester 3 itu udah mulai masuk organisasi di tingkat himpunan yang paling kecil. Karena kan himpunan kan di tingkat program studi. Nah, setelah berproses di tingkat studi, program studi, saya lanjut ke tingkat eksekutif yang ada di BEM Fakultas. Jadi sampai saat ini sekarang sudah berada di organisasi di tingkat fakultas. Jadi memang ternyata dari awal udah udah memiliki plan tersendiri. Menarik ya, ternyata setiap orang punya proses masing-masing untuk menemukan arahnya. Dan biasanya salah satu hal yang banyak membantu mahasiswa itu dari organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, waktu itu apa yang membuat kakak memutuskan aku harus ikut organisasi nih? Nah, karena setiap sesuatu itu pasti ada alasan. Jadi, apa sih alasan untuk memulai dari organisasi? Nah, mungkin yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi nggak cukup rasanya bereksplorasi itu di kelas.
cuma hanya tanggung jawab dengan dosen sama yang lain-lain hal. Jadi ngambil peran di organisasi. Karena kan kalau dalam organisasi sendiri benefit sebenarnya itu ada. Kan dua kan, kita memberi dampak atau kita yang mendapat benefitnya. Nah, jadi salah satu kenapa bisa masuk dalam organisasi memang planning dari sebelum masuknya kuliah. Gitu. Ternyata keputusan yang kakak buat itu membawa kakak di titik ini ya. Tapi aku penasaran, eh, ketika kakak mau masuk organisasi, apakah langsung merasa cocok atau butuh waktu untuk beradaptasi? Nah, tentu saja ketika kita masuk dunia kuliah, udah jadi mahasiswa, jadi kondisi situasinya berbeda dengan di sekolah. Nah, tentu saja kita masuk organisasi dengan adaptasi terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada di dalamnya, dengan karakter masing-masing dari anggota, dari karakter yang lain, cara berkomunikasi dan yang lain. Tentu saja nggak bisa langsung merasa cocok, jadi perlu yang ada namanya adaptasi di awal. Oh, ternyata butuh adaptasi dulu karena adaptasi itu emang sepenting itu ya. Betul sekali. Nah, apa sih hal yang kakak rasakan ketika terjun ke dunia organisasi? Nah, tentu saja yang kita dapat organisasi ya. Yang pertama itu ada pengalaman, yang kedua adalah relasi tentunya. Nah, pengalaman kita buat ide dalam proker, pengalaman berkomunikasi dengan pihak kampus, dengan pihak rektorat, birokrasi, dan kawan-kawan yang lain gitu. Kedua juga nggak bisa dibohongi kita mendapatkan yang namanya, nah soalnya tentu saja kita mendapatkan yang namanya relasi, relasi di tingkat sesama mahasiswa, lintas fakultas, lintas kampus, dan juga lintas di luar kampus lah. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu tanggung jawab yang juga semakin besar. Di titik itulah setiap orang mulai benar-benar ditempa. Bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal menghadapi tekanan. Aku yakin setiap orang yang aktif di organisasi pasti punya hari-hari yang melelahkan. Nah, kalau buat kakak sendiri nih, tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama berorganisasi itu apa sih? Boleh nggak diceritakan di depan teman-teman semua? Kalau tantangan terbesar tentu saja mungkin nggak ada ya, cuman tantangan yang sekedar atau umumnya lah, yang pasti kayak pikiran kita, pikiran, terus tenaga, dan kadang-kadang uang juga gitu loh, yang kadang bisa kepakai dalam organisasi. Jadi kalau masalah tantangan terbesar ya di kitanya sendiri untuk mengelola waktu. Karena kan kita juga fokus pada akademik juga. Nah, jadi organisatoris lah namanya. Jadi bukan hanya kita fokus organisasi, bukan fokus pada aksi, demo apa yang lain, tapi juga memikirkan bagaimana IPK kita tetap terjaga gitu. Jadilah yang tantangan terbesar mungkin masalah waktu sih. Kadang ada rapat berbarengan dengan waktu jam kelas atau ada undangan, ada juga jam kelas lah gitu. Jadi sering bentrok. Jadi mungkin masalah waktu lah, masalah terbesar. Jadi gimana setiap orang mengelolanya lah gitu. Nah ya, kalau itu sebenarnya tergantung dari prioritas kita. Kita masuk ke kuliah itu prioritas pertama itu apa? Misalnya kan kita masuk ke sini kan yang pertama adalah untuk pendidikan terlebih dahulu. Yang pasti kita mendahulukan akademik. Organisasi adalah yang tingkatan yang kedua. Jadi tetap akademik yang pertama lah, ya kan? Iya, tetap akademik nomor satu ya walaupun kadang jarang masuk kelas juga lah gitu kan. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, gimana caranya menjaga keseimbangan antara organisasi dan akademik? Nah, yang saya sampaikan tadi kan kita buat skala prioritas. Tentu saja yang paling pertama yang paling prioritas adalah akademik. Nah, misalnya contoh di hari ini kita ada rapat gitu kan. Nah, di hari itu pula kita ada ujian. Tentu saja kita mendahulukan ujian tersebut. Nah, jadi kan akademik tetap ada, datang ujian kita tetap, dan juga organisasi kan rapat kan bisa izin terlebih dahulu gitu. Jadi ada skala prioritas bisa kita jadikan patokan lah. Nah, kalau melihat perjalanan yang udah kakak lewati sampai hari ini, rasanya organisasi bukan cuma mengajarkan cara membuat acara atau memimpin rapat. Lebih dari itu, ada banyak pelajaran yang
mungkin tidak didapatkan di dalam kelas. Seperti yang kakak bilang tadi di awal. Kalau boleh memilih satu hal nih, menurut kakak pelajaran paling berharga yang didapat dari organisasi itu apa? Yang paling sebenarnya ada dua. Nah, cuman yang paling utama itu cara memahami karakteristik dari anggota. Nah, mungkin yang paling penting lah ya, paling penting selain dari cara kita berkomunikasi dengan sesama yang di luar internal maupun eksternal. Cuman yang paling penting itu yang pasti cara memahami karakteristik dari kawan kita sendiri. Kalau jadi itu kita memahami karakteristik orang itu agar agar kenapa? Kalau untuk itu yang pasti untuk mempermudah kita berorganisasi. Oh. Nah, kalau kakak mengingat tadi kan udah berjalan sejauh ini. Kalau kakak mengingat awal-awal kuliah nih, seperti apa sih sosok dulu pas mahasiswa baru? Apa yang paling membedakan antara dulu tuh aku begini nih, nah sekarang aku begini gitu. Yang membedakan kalau dulu itu kita kagum, kalau untuk sekarang kita ngambil peran. Kita kagum dengan orang-orang organisasi itu. Oh, Di jadi awal ya. oh, pas awal hanya Sebatas melihat, kagum, cuma melihat gitu kan orang-orang yang organisasi. ternyata sekarang udah mengambil peran. Udah ambil peran. Nah, kalau melihat dari diri kakak hari ini, perubahan apa sih yang paling kakak syukuri sejak aktif di organisasi? Yang paling patut disyukuri adalah berubahnya mindset. Berubahnya mindset yang dulunya ya kita cuma sekedar di sekolah yang cuma sekedar belajar aja, tapi juga kita harus belajar hidup di kita sebagai mahasiswa. Kita ngobrol dari awal sampai akhir nih. Kalau kakak boleh menyampaikan satu pesan untuk mereka, kira-kira apa yang ingin kakak sampaikan? Satu pesan yang paling utama adalah jaga kesehatan. Karena kan ada organisasi tentu saja dari pagi ke sore dia kuliah, dari sore ke malam rapat diskusi, waktu tidurnya kurang, jadi penting kesehatan, jaga kesehatan. Buat teman-teman yang hari ini berorganisasi, yang hari ini tetap mengejar akademik, jadi tetap jaga kesehatan. Benar guys, kalau kesehatan itu sangat mahal. Karena untuk berorganisasi dan akademik, kita memerlukan badan yang sehat. Nah, itulah pengalaman hebat yang nggak semua orang beruntung untuk mendapatkannya. Untuk Kadeo, makasih udah meluangkan waktu untuk podcast kami pada hari ini. Nah, itulah pengalaman hebat yang nggak semua orang beruntung untuk mendapatkannya. Untuk Kadeo, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami di podcast kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya. Dadah!